Indonesia, tanah air yang kaya akan keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama, memiliki sejarah panjang yang dipenuhi perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Dari masa penjajahan hingga saat ini, setiap langkah perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa telah menorehkan kisah heroik yang membentuk Indonesia yang kita kenal sekarang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya setelah berjuang melawan penjajah yang datang dari berbagai penjuru dunia. Proses panjang ini tidak lepas dari semangat juang rakyat Indonesia yang ingin bebas menentukan nasibnya sendiri, merdeka dari belenggu penjajahan yang telah lama menghimpit. Soekarno, yang lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, merupakan sosok yang dikenal oleh seluruh dunia sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia. Namun, sedikit yang tahu bahwa perjalanan hidup Soekarno diawali dari keluarga yang sederhana, namun penuh dengan pengaruh budaya dan intelektual yang kuat. Ia lahir dengan nama asli Kusno Sosrodihardjo, dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai, yang berasal dari dua latar belakang budaya yang berbeda, Jawa dan Bali. Kehidupan awal Soekarno dapat dikatakan penuh dengan pengaruh yang membentuk watak dan pandangannya terhadap dunia. Ayahnya, Raden Sukemi, adalah seorang guru yang memiliki pemikiran progresif dan sangat mendukung pendidikan. Beliau mengajarkan Soekarno nilai-nilai kebebasan berpikir, serta pentingnya pendidikan dan pengembangan diri. Sementara itu, ibunya, Ida Ayu Nyoman-Rai, berasal dari Bali dan merupakan seorang wanita yang penuh kasih sayang, yang selalu menanamkan nilai-nilai spiritual dan kebudayaan Bali dalam kehidupan Soekarno. Sejak usia muda, Soekarno sudah menunjukkan keistimewaan dalam hal kecerdasan dan ketajaman berpikir. Ia memulai pendidikan dasarnya di sekolah rakyat dan kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di LS, Europese Lagere School, yang merupakan sekolah untuk anak-anak pribumi yang ingin belajar menggunakan bahasa Belanda. Disinilah Soekarno mulai menunjukkan kecemerlangan intelektualnya. Keinginannya untuk memahami dunia dan menguasai bahasa asing membuatnya semakin tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah menamatkan pendidikan di LS, Soekarno melanjutkan pendidikan ke Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, sebuah sekolah kedokteran yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk melatih dokter pribumi. Namun, jalan hidup Soekarno sepertinya sudah dirancang untuk tujuan yang lebih besar, yaitu untuk memimpin bangsa menuju kemerdekaan. Selama di Stovia, Soekarno tidak hanya dikenal sebagai siswa yang cerdas, tetapi juga sebagai pemimpin yang memiliki keberanian untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh bangsanya. Disinilah ia mulai memperkenalkan gagasan-gagasan yang nantinya akan membentuk dasar dari perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia. Namun, perjalanan Soekarno di Stovia tidak berlangsung lama. Pada tahun 1921, Soekarno memutuskan untuk meninggalkan pendidikan kedokterannya karena ia merasa bahwa menjadi seorang dokter tidak sesuai dengan tujuannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia memilih untuk menjadi seorang aktivis politik dan memulai perjalanan panjangnya dalam dunia pergerakan kemerdekaan. Di masa muda Soekarno, ia terpengaruh oleh berbagai pemikiran yang berkembang pada waktu itu. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan, Soekarno semakin menyadari bahwa Indonesia membutuhkan perubahan yang mendalam. Ketika itu, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda, yang menindas rakyat pribumi dengan berbagai kebijakan yang sangat merugikan. Soekarno menyadari bahwa untuk mewujudkan kemerdekaan, bukan hanya melalui perjuangan fisik, tetapi juga dengan perjuangan melalui pendidikan, pemikiran, dan persatuan bangsa. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, bersama dengan beberapa tokoh pergerakan lainnya. PNI menjadi wadah bagi Soekarno untuk menyuarakan visi besar untuk Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Melalui PNI, Soekarno mulai menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia,
yang pada saat itu sudah mulai gelisah dengan penjajahan Belanda. Sebagai seorang orator ulung, Soekarno mampu menggerakkan massa dengan pidato-pidatonya yang penuh semangat. Ia mengajak rakyat untuk bersatu dan melawan penindasan yang mereka alami. Namun, perjuangan Soekarno dan PNI tidaklah mudah. Pada tahun 1929, pemerintah kolonial Belanda menangkap Soekarno karena keterlibatannya dalam berbagai gerakan perlawanan terhadap penjajahan. Soekarno dijatuhi hukuman penjara dan selama masa hukumannya, ia tidak pernah berhenti berpikir dan mengembangkan gagasan-gagasannya. Bahkan, selama berada di penjara, Soekarno terus menulis dan menyusun pemikiran-pemikirannya yang kelak akan menjadi dasar dari ideologi negara Indonesia yang merdeka. Selama berada di penjara, Soekarno banyak membaca dan mengkaji berbagai pemikiran dari tokoh-tokoh besar dunia, seperti Karl Marx, Lenin, dan Mahatma Gandhi. Ia juga mulai merumuskan pandangannya tentang kemerdekaan dan negara Indonesia yang akan datang. Dalam proses pemikirannya itu, Soekarno memutuskan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang merdeka, bersatu, dan adil, di mana semua rakyatnya bisa hidup dengan martabat dan hak-haknya sebagai manusia. Pada tahun 1931, Soekarno dibebaskan dari penjara Belanda, namun ia tetap terus diawasi oleh pemerintah kolonial. Meskipun demikian, semangat perjuangannya tidak pernah padam. Bahkan, ia semakin teguh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, ia kembali menggerakkan rakyat Indonesia untuk bergabung dalam gerakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Ia terus mengadvokasi perjuangan kemerdekaan melalui pidato-pidato yang berapi-api dan menggalang dukungan di kalangan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, Soekarno menjadi salah satu simbol utama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemikiran-pemikirannya yang visioner tentang kemerdekaan, persatuan, dan keadilan menginspirasi banyak orang untuk berjuang bersama demi kemerdekaan. Perjuangan Soekarno dalam meraih kemerdekaan Indonesia tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga dengan aksi nyata dan pengorbanan besar. Ketika berbagai negara di dunia mulai memperjuangkan kemerdekaan mereka dari penjajahan, Indonesia dengan Soekarno di garis depan, memiliki mimpi besar untuk menjadi bangsa yang merdeka, berdiri setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bagian pertama dari kisah Soekarno ini menggambarkan perjalanan panjang seorang anak yang lahir dari keluarga sederhana, namun memiliki impian yang sangat besar untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Dari awal yang penuh tantangan, Soekarno terus berkembang menjadi sosok pemimpin yang memimpin Indonesia menuju kemerdekaan, menginspirasi bangsa dengan visi dan keberaniannya. Perjalanan Soekarno menuju puncak sejarah Indonesia adalah contoh nyata bahwa dengan tekad dan semangat juang, sebuah bangsa dapat meraih kemerdekaan dan kebebasan dari penjajahan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1931, Soekarno terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, meskipun ia bebas, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah benar-benar melepaskan pengawasannya terhadap Soekarno. Dengan segala keterbatasan dan pengawasan ketat, Soekarno tetap teguh pada jalan perjuangan yang telah ia pilih. Pada tahun 1934, ia dibuang ke luar Jawa dan ditempatkan di Bengkulu, sebuah daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, dengan harapan bahwa pengasingannya akan menghentikan semangat perjuangannya. Namun, justru disinilah ia menemui kesempatan untuk lebih banyak menulis dan menyusun pemikiran-pemikirannya tentang Indonesia yang merdeka. Bengkulu menjadi tempat yang menentukan bagi perjalanan Soekarno selanjutnya. Di sana, Soekarno bertemu dengan Fatmawati, wanita yang kelak menjadi istri pertamanya dan ibu dari anak-anaknya. Kehadiran Fatmawati memberikan ketenangan bagi Soekarno, serta menjadi dukungan moral yang penting bagi perjuangannya. Selama berada di Bengkulu, Soekarno semakin giat menulis dan mengembangkan gagasan-gagasannya. Salah satu karya besar yang ia tulis adalah buku berjudul Indonesia Menggugat, yang memuat kritik tajam terhadap sistem penjajahan Belanda di Indonesia. Selama periode pengasingan ini,
Soekarno tidak hanya berhenti berpikir tentang perjuangan, tetapi juga terus mengembangkan ide-idenya tentang sebuah negara Indonesia yang merdeka. Meskipun Belanda berusaha memadamkan semangat perlawanan, Soekarno terus menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya dan tetap memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur diplomasi dan internasional. Pada masa ini, meskipun gerakan nasionalisme Indonesia masih terpecah-pecah, Soekarno berusaha keras untuk menyatukan semua elemen pergerakan dalam satu visi besar untuk Indonesia yang merdeka. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia, menggantikan Belanda sebagai penjajah. Awalnya, Jepang diterima oleh banyak pihak sebagai kekuatan baru yang bisa memberi kemerdekaan bagi Indonesia, namun kenyataannya, Jepang juga tidak berbeda jauh dari Belanda dalam hal penjajahan dan penindasan. Meskipun demikian, Soekarno melihat ini sebagai peluang untuk memanfaatkan situasi dan mempersiapkan Indonesia untuk kemerdekaan. Pada saat Jepang mulai menguasai Indonesia, Soekarno dan Hatta, yang juga menjadi tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, mulai berinteraksi dengan pihak Jepang untuk menuntut hak kemerdekaan bagi Indonesia. Soekarno dengan cerdas memanfaatkan hubungan dengan Jepang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, meskipun ia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam permainan politik Jepang. Sebagai seorang orator ulung, Soekarno berhasil meyakinkan Jepang bahwa Indonesia membutuhkan kemerdekaan untuk mendukung kekuatan militer Jepang di Asia Tenggara, yang pada saat itu sedang berjuang melawan sekutu. Namun, dalam hati Soekarno dan para pejuang kemerdekaan lainnya, mereka tahu bahwa Jepang tidak akan pernah memberikan kemerdekaan begitu saja. Meski demikian, mereka tetap menggunakan posisi mereka untuk mempersiapkan rakyat Indonesia menghadapi kemerdekaan yang sesungguhnya. Pada tahun 1944, Soekarno bersama Muhammad Hatta, Soekarni, dan beberapa tokoh pergerakan lainnya mendirikan sebuah organisasi bernama PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara lebih formal. Jepang yang semakin terdesak oleh serangan sekutu mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pun terbuka lebar. Pada 17 Agustus 1945, tepatnya pada pagi hari, Soekarno dan Muhammad Hatta, yang pada saat itu telah mendapat dukungan dari berbagai elemen bangsa, akhirnya membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Proklamasi tersebut adalah puncak dari perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh Soekarno dan para pejuang lainnya selama bertahun-tahun. Dengan disaksikan oleh beberapa tokoh penting, seperti Supomo, B.M. Diah, dan wakil-wakil rakyat lainnya, Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang menjadi saksi bisu atas lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Soekarno mengangkat tangan dan mengucapkan kata-kata yang penuh makna, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Momen tersebut tidak hanya bersejarah bagi Indonesia, tetapi juga menjadi simbol bagi seluruh dunia tentang perjuangan sebuah bangsa untuk memperoleh kebebasan. Setelah proklamasi tersebut, Soekarno dan Hatta segera membentuk pemerintahan sementara dan mengumumkan bahwa Indonesia sekarang telah menjadi negara yang merdeka, bebas dari penjajahan. Namun, meskipun proklamasi telah diumumkan, tantangan terbesar justru dimulai setelahnya. Indonesia harus menghadapi perlawanan dari pasukan Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Pertempuran fisik dan diplomatik antara Indonesia dan Belanda pun dimulai. Pemerintah Indonesia yang baru lahir harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dengan darah dan air mata. Soekarno, yang kini menjadi presiden pertama Indonesia, memimpin bangsa Indonesia dengan penuh tekad dan semangat. Ia menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan kemerdekaan, termasuk ancaman dari luar negeri dan juga persaingan politik di dalam negeri. Meskipun demikian, Soekarno tetap teguh dalam keyakinannya bahwa Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan merdeka. Ia mengerti bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan,
tetapi justru awal dari perjuangan baru untuk membangun Indonesia yang sejahtera dan adil bagi seluruh rakyatnya. Bagian kedua dari perjalanan hidup Soekarno ini menggambarkan momen-momen penting yang membawa Indonesia menuju kemerdekaan, serta perjuangan Soekarno untuk memastikan kemerdekaan tersebut tetap terjaga. Melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Soekarno menunjukkan bahwa impian besar untuk merdeka akhirnya menjadi kenyataan. Namun, perjuangan masih jauh dari selesai, dan Soekarno bersama para pemimpin bangsa lainnya harus menghadapi tantangan besar untuk membangun dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, tantangan besar muncul bagi Soekarno dan pemerintahan yang baru terbentuk. Meski proklamasi telah dibacakan, Belanda tetap tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, dan upaya untuk merebut kembali tanah jajahan mereka melalui agresi militer Belanda pertama dan kedua terjadi pada tahun 1947 dan 1948. Namun, Soekarno dan Hatta, bersama dengan seluruh bangsa Indonesia, menanggapi tantangan ini dengan penuh keberanian, bertahan dengan perjuangan diplomatik dan bersenjata. Momen penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah perundingan Renville 1947 yang menghasilkan pengakuan terhadap status quo dan wilayah yang dikuasai Indonesia oleh Belanda. Meskipun ada tekanan politik, Soekarno tetap memegang prinsip bahwa Indonesia harus merdeka dan berdiri sebagai bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa lainnya. Pada akhirnya, melalui perjuangan panjang dan perundingan, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949 dengan perjanjian yang mengakhiri penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut, Soekarno kemudian menghadapi tantangan besar dalam membangun negara yang baru lahir ini. Indonesia, sebagai negara yang sangat luas dan kaya akan keragaman budaya, etnis, dan agama, harus disatukan dalam sebuah sistem pemerintahan yang dapat menjaga stabilitas negara. Soekarno, dengan visi besar yang dimilikinya, memutuskan untuk memimpin negara melalui sebuah sistem yang dikenal dengan nama demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah konsep yang mengedepankan pemimpin yang kuat untuk menjaga persatuan bangsa, dengan Soekarno sebagai pusat kekuatan politik. Soekarno berkeyakinan bahwa Indonesia membutuhkan stabilitas politik dan sosial yang kuat untuk menghindari perpecahan yang disebabkan oleh ketegangan etnis dan agama. Dalam sistem ini, Soekarno menginginkan negara yang dipimpin oleh satu otoritas yang kuat, dengan dirinya sebagai figur sentral yang bertugas menjaga persatuan dan pembangunan negara. Pada masa pemerintahannya, Soekarno memfokuskan perhatian pada pembangunan infrastruktur yang dapat menghubungkan berbagai wilayah Indonesia. Proyek-proyek besar seperti pembangunan Monumen Nasional, Monas, pembangunan jalan raya, dan jembatan menjadi simbol dari tekad pemerintah untuk menciptakan kesatuan dan kemajuan. Soekarno percaya bahwa dengan pembangunan fisik yang baik, Indonesia dapat memperkuat ekonominya dan mencapai kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, ia juga memperkenalkan berbagai proyek pembangunan seperti barter perdagangan dengan negara-negara Blok Timur dan Blok Barat dalam rangka menyeimbangkan kekuatan ekonomi negara Indonesia yang masih muda. Soekarno juga memiliki pandangan yang lebih luas mengenai posisi Indonesia di dunia internasional. Ia tidak hanya berfokus pada pembangunan dalam negeri, tetapi juga pada kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Pada masa pemerintahannya, Indonesia aktif berperan dalam gerakan non-blok yang menginginkan negara-negara dunia ketiga untuk tidak berpihak kepada blok manapun dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Soekarno memimpin Konferensi Asia Afrika, KA, pada tahun 1955 di Bandung, yang menjadi tonggak penting dalam upaya mempersatukan negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka untuk berjuang bersama melawan imperialisme dan kolonialisme. Namun, meskipun banyak prestasi dan upaya besar yang telah dilakukan Soekarno, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin kuat ini tidak berjalan mulus. Pada akhir 1950-an,
ketegangan politik dan ekonomi di dalam negeri semakin meningkat. Terdapat perbedaan pendapat antara golongan militer, golongan sipil, dan kelompok-kelompok lainnya yang menginginkan pemerintahan yang lebih demokratis. Pada saat yang sama, kondisi ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan yang signifikan. Inflasi yang tinggi, kelangkaan barang-barang pokok, serta ketegangan sosial akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah membuat suasana politik Indonesia semakin memanas. Pada tahun 1965, Indonesia mengalami krisis besar dengan terjadinya gerakan 30 September G30S PKI yang mengakibatkan pembunuhan beberapa jenderal militer dan berujung pada pengambil alihan kekuasaan oleh Jenderal Soeharto. Meskipun Soekarno berhasil selamat dari peristiwa tersebut, posisinya sebagai presiden mulai tergeser. Krisis politik dan ketegangan antara militer dan Partai Komunis Indonesia, PKI, membuat stabilitas politik Indonesia semakin rapuh. Pada akhirnya, pada tahun 1967, Soekarno dipaksa untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto, yang kemudian menjadi presiden kedua Indonesia. Meskipun Soekarno tetap dihormati sebagai proklamator kemerdekaan, masa pemerintahannya yang berakhir dengan penurunan otoritas dan pengunduran dirinya membawa Indonesia ke arah yang berbeda, yaitu pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Soekarno, meskipun tidak lagi memimpin Indonesia secara langsung, tetap dikenang sebagai bapak pendiri negara ini. Warisannya yang besar sebagai proklamator kemerdekaan dan pemimpin pertama Republik Indonesia tidak dapat diabaikan. Soekarno telah meninggalkan jejak yang dalam sejarah Indonesia, baik dari segi perjuangannya dalam meraih kemerdekaan, pembangunan negara, serta diplomasi internasional yang ia jalankan untuk menempatkan Indonesia di panggung dunia. Pada 21 Juni 1970, Soekarno meninggal dunia, meninggalkan Indonesia yang masih berjuang untuk menemukan jalan terbaiknya sebagai bangsa merdeka. Meskipun masa pemerintahannya penuh dengan kontroversi dan tantangan, Soekarno tetap dikenang sebagai pemimpin yang memiliki visi besar dan dedikasi yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. Ia adalah simbol dari perjuangan kemerdekaan yang tanpa henti, dan jasanya bagi Indonesia akan selalu dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Warisan Soekarno adalah sebuah perjalanan panjang dari seorang pemuda yang bermimpi besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga menjadi simbol perjuangan dan persatuan bangsa. Sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno tidak hanya menulis sejarah melalui pidato-pidatonya yang menginspirasi, tetapi juga melalui langkah-langkah konkret yang membawa Indonesia menuju kemerdekaan dan berdirinya negara bangsa yang berdaulat. Kisah hidup Soekarno adalah kisah seorang pejuang, pemimpin, dan visioner yang tidak pernah berhenti bermimpi besar untuk Indonesia. Meski menghadapi rintangan dan tantangan yang luar biasa, Soekarno tetap teguh pada cita-citanya untuk melihat Indonesia merdeka dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jejak langkahnya yang penuh keberanian dan semangat juang akan selalu menjadi bagian dari sejarah yang tak terlupakan. Kini, Indonesia telah tumbuh menjadi negara yang berdiri kokoh di kancah dunia, bukan hanya sebagai negara yang merdeka, tetapi juga sebagai negara yang terus berkembang, maju, dan menjadi harapan bagi masa depan yang lebih cerah. Meski berbagai tantangan datang silih berganti, semangat kemerdekaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa terus hidup dalam setiap langkah bangsa ini. Dari perjuangan untuk meraih kemerdekaan hingga mencapai kemajuan yang ada sekarang, Indonesia terus membuktikan bahwa kemerdekaan adalah modal utama untuk mewujudkan sebuah bangsa yang jaya, bersatu, dan berdaya saing di dunia internasional.